Perkenalkan, nama saya Alan Novi Cigea, NIM 22080, kelas STIPPA, angkatan 2020. Di sini saya mereview jurnal internasional dengan berjudul Potensi Tempe Kacang Hijau atau Vigna radiata L hasil fermentasi menggunakan inokulum tradisional sebagai pangan fungsional. Sebelumnya, tempe merupakan salah satu produk makanan tradisional Indonesia dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Makanan tersebut dibuat melalui proses fermentasi dari kacang kedelai atau kacang-kacangan lainnya. Jamur yang tumbuh pada kedelai atau bahan dasar lainnya dapat menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks yang ada dalam kacang kedelai atau bahan lainnya seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi senyawa sederhana berupa glukosa, asam lemak, dan juga asam alfa amino yang mana senyawa ini mudah dicerna oleh tubuh manusia. Mengkonsumsi tempe kedelai secara terus-menerus sangat penting, mengingat tempe mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan bahan pangan lainnya yang berasal dari bahan dasar kedelai seperti tahu, saridele. Komponen gizi yang ada pada tempe antara lain berupa antioksidan seperti isoflavon yaitu genestin, daidzein, dan hidroksidaidzein. Ketersediaan kacang hijau melimpah di Indonesia. Kacang hijau menduduki urutan ketiga dalam tanaman kacang-kacangan setelah kedelai dan kacang tanah. Penggunaan jenis kacang yang berbeda sebagai bahan dasar pembuatan tempe akan menghasilkan karakteristik fisiokimia dan sensori tempe yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan komposisi gizi terutama kandungan protein, karbohidrat, lemak, kandungan protein pada tempe. Sehingga tempe yang dibuat dari jenis kacangan berbeda akan memiliki komponen gizi yang dimilikinya. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu 3. Metode untuk mengetahui adanya potensi tempe kacang hijau sebagai pangan fungsional, dilakukan analisis tentang komponen antioksidan yang ada dalam tempe kacang hijau atau Vigna radiata L. Analisis menjadi kadar vitamin E dan aktivitas antioksidan. Setelah dihasilkan tempe kacang hijau, maka dilanjutkan dengan proses pembuatan serbuk dengan temperatur 80 derajat Celcius. Tepung inilah yang dianalisis kandungan antioksidan dan aktivitas antioksidannya. Penentuan kadar vitamin E pada tempe kacang hijau yang difermentasi dengan menggunakan inokulum tradisional dilakukan dengan menguji AOAC. Prosedur kerja yang dilakukan pada analisis ini adalah larutan buffer asetat. Terdapatnya antioksidan dan aktivitas antioksidan pada tempe kacang hijau menandakan bahwa tempe kacang hijau dapat digunakan sebagai pangan fungsional, yaitu suatu pangan yang apabila dimakan tidak hanya mengenyangkan saja, tetapi juga dapat bertindak sebagai antioksidan, yaitu zat yang dapat menangkap radikal bebas atau spesies reaktif yang tanpa disadari terus-menerus terjadi. Vitamin E yang terdapat pada tempe merupakan antioksidan sekunder karena dihasilkan dalam tubuh. Ia dapat diperoleh dari makanan yang dikonsumsi atau dapat diperoleh dari luar tubuh. Adanya antioksidan ini akan mampu mencegah terjadinya reaksi berantai yang terjadi dalam tubuh. Vitamin E yang terdapat pada tempe kacang hijau merupakan hasil metabolisme atau pembentukan selama proses fermentasi yang melibatkan kerja dari mikroorganisme berupa campuran Rhizopus sp. Hal ini dapat dijelaskan karena bahan dasar yang digunakan berupa kacang hijau atau Vigna radiata L tidak mengandung vitamin E.
Aktivitas antioksidan adalah kemampuan dari suatu bahan, dalam hal ini bertindak atau berfungsi. Antioksidan yang potensial dan murah harganya adalah tempe, dalam hal ini tempe kacang hijau, baik dikonsumsi di samping dengan harganya yang murah sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki, dan di lain pihak merupakan makanan yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Tempe yang terkenal adalah tempe kedelai, akan tetapi dengan melihat kemungkinan bahan kacang lain dapat berpotensi digunakan menjadi tempe, maka mengkonsumsi tempe kacang hijau atau Vigna radiata L merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh manusia karena mengandung komponen antioksidan atau bioaktif yang potensial. Sekian review jurnal yang telah saya lakukan. Jikalau ada kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam pembahasan yang dibahas, mohon dimaafkan. Terima kasih.